Oke, kita mulai dari scorecard dulu ya teman-teman. Untuk yang table yang ada di sini kita bisa delete aja karena kita nggak pakai. Nah, di sini kita akan membuat scorecard untuk total sales. Jadi kita add a chart, terus pilih yang scorecard. Nah, di sini ada dua jenis scorecard yang bisa dipilih, tapi bedanya dia sebenarnya cuma compact numbers ataupun enggak aja sih. Nah, setelah itu kita drag di tempat yang mau kita letakkan. Kenapa sih kita di sini mulai dari scorecard terlebih dahulu? Jadi sebenarnya sih nggak semua dashboard itu awalnya tuh harus dari scorecard ya teman-teman. Tapi sesuai dengan fungsinya, yaitu scorecard ini kan untuk menampilkan summary dari suatu single matrix. Nah, dengan kita taruh scorecard di awal, kemungkinan besar scorecard ini akan menjadi chart yang pertama kali dilihat oleh pengguna dashboard. Nah, ini akan memudahkan pengguna untuk mengetahui fokus dan juga summary dari dashboard ini. Jadi sebenarnya matrix yang akan kita sampaikan itu intinya tuh apa sih sebelum kita masuk ke chart yang lebih spesifik. Nah, kalau kita udah tambahkan scorecard di sini, kita tinggal ganti si matrixnya aja sesuai dengan yang kita mau. Jadi di sini kita klik matrix, terus kita cari aja yang sales. Nah, untuk agregasinya sendiri di sini aku pilih yang sum karena kita kan mau menghitung total ya. Jadi kita pilih yang sum. Nanti sesuai kebutuhan, kalau teman-teman mau hitung average bisa pakai yang average. Nah, karena kebetulan juga matrix yang kita punya ini bentuknya adalah angka. Jadi aggregationnya di sini muncul sum, average, ada minimum, maksimum juga. Tapi nanti ada beberapa matrix yang sebenarnya bisa kita buat tapi bukan dari yang berupa angka. Nah, nanti kita akan coba di scorecard selanjutnya. Oh ya, by the way, kalau kita membuat suatu chart ya, chart apapun itu, jangan lupa untuk mengatur yang namanya date range dimensions. Nah, kenapa sih date range dimensions ini penting? Karena biasanya di dashboard itu nanti ada kayak kontrol berdasarkan tanggal. Jadi, misalnya aku cuma mau ambil data tahun 2017 aja. Nanti yang menentukan periode tersebut adalah berdasarkan date range dimensions ini. Nah, karena informasi data yang kita punya ini kan dia berdasarkan order ID ya, jadi dia punyanya order date. Nah, makanya di sini date range dimensions-nya dimasukin yang order date. Lalu untuk stylenya di sini juga teman-teman bisa atur scorecard-nya itu mau seperti apa. Misal metriknya mau ditaruh di setengah, terus kalau misalnya background-nya mau diganti atau bordernya mau diganti. Nah, kalau misalnya total sales udah, di sini aku mau copy dengan format, supaya formatnya sama ya. Jadi aku copy aja scorecard-nya, Ctrl+C, Ctrl+V, untuk mengambil total order. Nah, di sini matrix yang akan kita gunakan adalah order ID. Dan karena order ID ini kan dia kan bukan angka ya, dia ini kan kayak gabungan antara huruf dan juga angka, karena dia ini bukan menyatakan suatu ukuran si order ID ini. Nah, makanya agregasi yang muncul di sini adalah berupa count ataupun count distinct nih teman-teman. Jadi kan nggak mungkin ya kita kayak menambahkan huruf gitu. Karena kan memang order ID sendiri ya bukan parameter pengukuran gitu, tapi kita bisa hitung dia ini jumlahnya ada berapa, makanya di sini kita pakai count ataupun count distinct. Nah, karena order ID ini kan kalau kita mau menghitung total ordernya berapa, artinya kita harus menghitung order ID yang unik. Nah, jadi di sini kita pakai yang count distinct, artinya kita hanya meng-count order ID yang unik saja. Untuk nama ini juga bisa diedit jadi total order. Setelah itu kita akan buat satu lagi berupa total profit ya teman-teman. Jadi kan sales ini kan erat kaitannya sama profit juga ya. Jadi pemilik usaha biasanya selain mereka ingin meningkatkan sales, ingin mengetahui salesnya berapa, mereka juga sangat aware terhadap profitnya. Makanya di sini kita ambil matriks yang profit. Dan profit ini dia karena sifatnya kayak mengukur juga sama kayak sales tadi, dan kita mau hitung totalnya, jadi di sini agregasinya juga berupa sum. Nah, untuk matriks yang berupa mata uang, teman-teman juga bisa edit data type-nya sebagai currency. Jadi di sini kita pilih yang USD supaya dia nanti munculnya sebagai USD untuk menunjukkan bahwa dia mata uang. Sama kayak yang sales ya.
Nah, setelah kita mengetahui summary dari matriks yang kita punya gitu, selanjutnya pengguna dashboard biasanya ingin mengetahui informasi lain nih, seperti hasil penjualannya ini sebenarnya kontribusinya ini dari customer yang mana sih? Nah, karena kita punya informasi tentang segmen dari customer, maka kita akan buat chart sales berdasarkan segmen dalam bentuk pie chart. Nah, jadi kita add a chart lalu pilih yang pie. Nah, jadi di pie ini ada yang bentuknya pie dan juga bentuknya donat. Sebenarnya dia fungsinya tuh sama aja, cuman kalau pie ini di sini dia ada kayak ruang tengahnya yang siapa tahu teman-teman mau memberikan informasi lebih di ruang tengah tersebut. Nah, kita drag di sini. Untuk pie chart, di sini kita perlu memasukkan yang namanya dimensions. Jadi beda kalau misalnya scorecard tadi kan dia cuma membutuhkan matrix aja. Nah, kalau chart yang lain ini dia membutuhkan yang namanya dimensions. Jadi ini tuh yang tadi kita sebut sebagai pengkategoriannya suatu data. Nah, karena kita mau lihat sales berdasarkan segmennya itu seperti apa, maka dimensionsnya di sini kita masukkan segmen. Kita klik segmen. Lalu untuk metriknya ini kita masukkan total dari sales. Karena kan kita mau lihat kontribusi dari total sales itu dari segmen mana aja sih. Nah, kenapa kita di sini pakainya pie chart? Karena ingat ya yang sempat kita bahas, kalau misalnya untuk menentukan kontribusi ataupun komposisi dari suatu matriks itu memang salah satunya yang baik menggunakan pie chart gitu. Dan untuk membuat pie chart, ini sebaiknya memang value dari dimensionsnya itu nggak terlalu banyak. Jadi kayak kategorinya itu nggak boleh terlalu banyak. Mungkin sekitar 5-7 masih cukup oke untuk dibuat pie chart. Nah, kebetulan di sini juga dia cuma 3 ya, karena dia cuma ada segmen consumer, corporate, sama home office. Jadi dia di sini cuma ada 3 segmen aja, jadi masih oke banget untuk dibuat sebagai pie chart. Karena kalau kebanyakan nanti dia malah akan sulit dibaca, teman-teman. Nah, untuk membuat chart ini jangan lupa untuk menambahkan judul. Jadi di bagian style ini kita tambahkan title supaya lebih ketika pengguna melihat dashboard dia akan lebih mengetahui konteks dari chart ini tuh sebenarnya apa. Nah, setelah sales by segment, selanjutnya informasi lain yang bisa kita berikan adalah tren penjualan berdasarkan waktu. Ini juga penting karena kita jadi bisa menunjukkan performa penjualan kita ini seperti apa sih dari waktu ke waktu. Nah, chart yang paling tepat digunakan adalah time series. Nah, jadi kita akan membuat time series chart di sini. Teman-teman jangan kebalik antara time series charts dengan line chart biasa ya. Jadi kalau yang di sini ini time series chart. Tapi kalau yang ada di sini ini namanya line chart. Nah, bedanya adalah kalau time series chart ini dia dimensionsnya harus berupa tanggal ataupun bulan. Pokoknya dia yang menyatakan waktu, tanggal, bulan, tahun, jam. Nah, karena di sini rentang data yang kita punya ini kan data tahunan ya. Jadi ada baiknya kalau kita breakdown sumbu X-nya ini sebagai suatu bulan gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan edit dan kita pilih untuk data type-nya itu sebagai year month. Nah, jadi di sini tuh ada year month dan juga ada month. Bedanya apa? Kalau yang bulan aja itu misalnya nih bulan Agustus 2015 dengan Agustus 2016 itu akan sama-sama dianggap sebagai Agustus kalau yang bulan aja. Tapi kalau yang year month ini dia akan menganggap sebagai variabel yang berbeda karena tahunnya juga berbeda. Nah, aku ambil yang year month di sini. Lalu untuk matriksnya kita pakai sales. Nah, di sini kita udah bisa mengetahui nih tren penjualan dari waktu ke waktu dari Januari 2014 sampai akhir 2017 nih teman-teman. Nah, selain itu ternyata pengguna dashboard nih nggak cuma mau lihat dari semua produk gitu, tapi ternyata dia ingin melihat secara spesifik itu pergerakannya untuk tiap kategori produk itu seperti apa. Karena kan pasti tiap kategori trennya berbeda karena dia juga dipengaruhi dari faktor yang berbeda-beda kan. Nah, oleh sebab itu kita bisa membreakdown dimensionsnya yang tadinya kita cuma punya tanggal, tapi kita bisa breakdown juga dia berdasarkan kategori. Jadi di sini kita tambahkan yang namanya breakdown dimensions. Di sini kita tinggal pilih aja yang add dimensions. Lalu kita tambahkan kategori.
Nah, di sini kita pilih kategori. Nah, dengan begini kita jadi bisa melihat nih tren per kategori itu pergerakannya seperti apa. Jadi yang warna biru tua itu ada teknologi, terus yang biru muda itu furniture, dan yang warna pink ini office supplies. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tiap kategori mungkin ada perbedaan. Kayak misalnya ini nih, di sini ternyata supplies-nya ini lumayan jauh lebih sedikit dibandingkan teknologi. Nah, mungkin nanti kita bakalan lebih lihat cara lebih jelas kalau misalnya kita udah filter berdasarkan data range-nya. Tapi untuk sekarang kita biarkan seperti ini dulu aja, teman-teman. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.